Konsep konstitusi. Konsep konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yaitu membentuk. Artinya untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi atau peraturan awal dasar mengenai pembentukan negara. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar. Kedudukan konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu satu, sebagai hukum dasar, karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Kedua, sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis Fungsi konstitusi negara, fungsi penentuan atau pembatasan kekuasaan, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Tujuan konstitusi negara untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 2. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 merupakan kelompok Staatsgrundgesetz atau aturan dasar konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Konstitusi RIS. Yang ketiga, UUD S 1950. Yang keempat, UUD 1945. Yang kelima, perubahan 1 UUD NRI tahun 1945. Yang keenam, perubahan 1, 2 UUD NRI tahun 1945. Sejarah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama, agenda rapat pertama BPUPKI yaitu membahas dasar negara bertempat di Gedung Pejambon. Dalam sidang pertama BPUPKI terdapat 3 pembicara, masing-masing mengemukakan pandangan atas asas dan negara-negara. Pembicara tersebut antara lain Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pandangan Muhammad Yamin mengenai 5 asas dan dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo mengemukakan 3 teori pendirian negara: individualisme, golongan, dan integralistik. Beliau menyatakan bahwa teori integralistik cocok untuk pendirian Indonesia, yakni negara kesatuan yang terdiri dari seluruh lapisan rakyat dan golongan. Insinyur Soekarno mengajukan 5 dasar negara: kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pada sidang BPUPKI pertama merekomendasikan 9 panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945 membahas secara khusus usulan dasar negara. Rancangan ini dibahas oleh 19 orang panitia perancang Undang-Undang Dasar.
Selain itu, juga dibentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jaja Ningrat, Agus Salim, dan Supomo. Pada sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan inti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Pernyataan Kemerdekaan Indonesia